surau itu adalah punya peran. Tapi sekarang kita lihat surau sudah mulai ditinggalkan. Nah, itu dia, Ustaz. Nah, lalu apa? Bagaimana cara kita memasukkan surau ke rumah orang? Nah, ya. Jadi melalui sekarang surau TV itu. mulai surau TV. Jadi orang surau dimasukkan ke dalam rumah. Nah, iPod Hijrah TV Podcast Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan kami dalam program acara iPod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, pemirsa. Beliau banyak sekali jabatannya, pemirsa. Ini coba saya sebutkan satu persatu biar tambah penasaran, pemirsa. Ya, beliau ini anggota Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa. Kemudian beliau ini Ketua Umum RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Masya Allah. Dan satu lagi nih yang sangat spesial, beliau ini penerima penghargaan PIN emas dari Wali Kota. Masya Allah, dari Wali Kota Padang. Wah, kalau saya sebut Padangnya udah mulai ketebak ini. Masya Allah. Masya Allah. Apa itu PIN emas? PIN emas dari Wali Kota Padang sebagai satu dari 11 tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di Padang. Dan beliau ini pendiri Surau TV. Masya Allah. Beliau ini senior kami ya dari Hijrah TV. Beliau sudah melalang buana, malang melintang di media. Masya Allah. Kayaknya sudah ketebak, ini kita langsung saja pemirsa dengan Ustadz Muhammad Elvisam LCMA Hafidahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Masya Allah. Selamat datang di studio Hijrah TV Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Studio yang sangat mungil ini Ustadz. Masya Allah. Gimana Ustadz perjalanannya Ustadz? Alhamdulillah, perjalanan menyenangkan. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Kembali menginjakkan kaki di metro. Masya Allah, setelah sekian lama Ustaz ya? Setelah sekian lama. Masya Allah, Alhamdulillah. Tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Masya Allah. Nah Ustaz, kita langsung saja ini Ustaz, karena Masya Allah safari dakwah antum ini sangat rapat sekali. Alhamdulillah. Ustaz, ini mungkin banyak yang dari pemirsa kita dan seluruh kaum muslimin, kebanyakan mereka taunya yang sekarang antum ini Ustaz. Tapi banyak juga mungkin yang tidak tahu latar belakang antum Ustaz. Nah Ustaz, ini menarik Ustaz, karena antum salah satu alumnus Universitas Islam Madinah yang banyak dari penuntut ilmu mengidam-idamkan untuk bisa belajar di sana Ustaz. Betul sekali. Masya Allah. Nah Ustaz, ini kami ingin tahu Ustaz, antum memang dari awal, dari kecil didikan pondok atau sekolah umum Ustaz, sehingga bisa terpikir untuk sekolah di Madinah Ustaz? Iya. Nah Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kalau menjawab pertanyaan tadi itu, saya tidak background pondok full. Masya Allah. Dan tidak juga umum full. Setengah-setengah Ustaz. Setengah-setengah. Masya Allah. Saya dulu di SD itu suka dengan IPA. Kemudian dari kecil itu kita sudah diarahkan pendidikannya itu dulu targetnya adalah ITB. Oh itu Ustaz ya. Jadi sebenarnya arahnya bukan Madinah Ustaz ya? Bukan. Masya Allah. ITB. Kemudian mungkin kita ngambilnya elektro gitu ya. Masya Allah. Setelah tamat SD kita masuk ke Sanawiyah. Tapi kawan-kawan saya, sebagian kawan-kawan saya ambil SMP. Nah, salah satu kawan saya sekarang ini, Masya Allah, beliau sudah menjadi profesor di UII. Masya Allah. Nggak tahu siapa, Islam Indonesia Jogja. Masya Allah, di Jogja. Itu Sadiqun Hamid. Teman dekat. Masya Allah. Mantan, tidak tahu saya posisi apakah dulu, sekarang ini masih dekan. Nah, pernah dia dekan FM IPA. Masya Allah.
di sanawiyah juga masih arah kita pernah tamat SD kita diarahkan masuk ke Gontor. Qadarullah nggak jadi. Kemudian kita di MTS. Ya, sanawiyah ya, MTS. MTS, tamat MTS itu di sini terjadi tarik menarik antara dua orang kakak saya. Masya Allah. Yang paling besar dia sudah mulai ngaji di Pekanbaru dan juga ngajar di pondok, walaupun di Sambi saja. Dia dekat dengan Buya waktu itu. Masya Allah. Dia bilang, kamu masuk ke pondok. Abang saya satu lagi, yang adiknya, dia bilang, kamu kemana? Mau ke SMA? Nanti kasih motor. Masya Allah. Ini gaya tariknya luar biasa. Luar biasa. Disitulah saya mulai berpikir, anak umur berapa lah ya? 15, 16 ya. Di situ saya berpikir, ayah saya bilang, kamu bagaimana? Mau milih mana? Terus terang waktu itu abang saya yang paling besar itu ketika dia sudah mulai ngaji dan kita belum tahu apa-apa ya. Kita bilang juga sama abang ini kenapa nih abang ini pemahamannya sempit sekali. Masya Allah. Itu ya. Segala tidak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, di waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya tamat SMA, kalau bisa ke ITB, itulah cita-cita. Tapi kalau seandainya tidak tembus di ITB, saya mau apa? Itu tidak punya skill, halal haram tidak tahu. Karena kita tidak ada background agama. Kebetulan alhamdulillah ayah kita juga Buya. Beliau kepala sekolah MTS juga. Jadi nuansa agamisnya ada. Sudah ada. Dia sudah keluar dari Buya. Dan ayah juga bisa baca kitab. Masya Allah. Dan kakak saya paling besar, yang paling tua perempuan, beliau Masya Allah bahasa Arabnya fasih. Masya Allah. Ya. Dan beliau punya cita-cita dulu untuk keluar negeri ya. Pada saat itu wanita kan harus dengan mahram. Iya betul Ustaz. Kemudian saya berpikir kalau saya masuk pondok pesantren, dulu waktu itu saya pikirannya ke Azhar, Mesir. Al-Azhar Mesir. Ya, karena kita lihat buya-buya yang ada di Sumatera Barat itu pada umumnya adalah tamat Mesir. Dari Mesir. Ya. Kalau saya bisa keluar negeri ke Mesir, alhamdulillah itu cita-cita. Tapi kalau tidak, minimal selama saya masuk pondok pesantren, saya sudah mulai tahu halal dan haram. Minimal sudah ada yang memperkenalkan. Akhirnya kita masuk ke pondok pesantren namanya Al-Furqan. Al-Furqan Gresik? Bukan. Bukan Ustaz. Di Sumatera Barat. Al-Furqan di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Ya. Tadi apa Ustaz? Tadi Antum sempat menyinggung Gontor Ustaz. Nah itu kenapa nggak jadi ke Gontor? Kenapa tidak jadi Gontor? Kalau nggak salah waktu itu, apa lah ya? Kayaknya nggak jadi gitu. Nggak jadi. Dibilang Gontor jauh sekali. Ya lebih jauh jaraknya. Jadi dari luar Sumatera Ustaz. Iya. Nah di Pekanbaru ini abang dia kuliah di Unri dan belajar sorenya atau nginap di rumah Buya. Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullah taala. Nah, sudah saya masuk ke pondok pesantren, ya. Tapi sudah tamat MTS kan? MTS. Di situ saya ketemu dengan Ustadz siapa yang sekarang Dr. Aspri. Masya Allah. Jadi tapi beliau masih seangkatan, Ustadz masih beliau dari tamat SD masuk. Nah, sudah duluan masuk tamat SD. Masuk pondok duluan. Kita tamat MTS. MTS kita kan. Di situ juga Ustadz Masya Allah. Kalau Ustadz Pekanbaru itu pada umumnya adalah tamatan atau pernah mencicipi pendidikannya di sama Buya. Arman rahimahullah taala. Arman Halim Naro. Kemudian Ustaz Abu Zubair Al-Hawari. Kemudian Ustaz Ustaz Maududi. Ustaz Maududi itu adik kelas ya. Ustaz semuanya Masya Allah. Walhasil belajar di sana. Pertama ketemu sama Buya. Saya bilang saya mau masuk, tapi saya mau pengen Mesir. Masya Allah.
kata Buya, ya insya Allah kalau Allah takdirkan insya Allah. Nah, setelah baru masuk baru tahu, Buya ini tamat Madinah. Dan dia MA. Oh, Masya Allah. Ya? Dan itu subhanallah, biasanya orang-orang yang sudah S2 dan tamat Madinah itu tempatnya di Jakarta biasanya. Tapi beliau ingin berkiprah ke kampungnya sendiri, karena beliau memang dari Riau. Kemudian disitulah agak mulai tumbuh rasa pengen ke UIM, ya, Universitas Islam Madinah. Jadi dari guru Ustaz ya? Iya, dari guru, karena beliau tamat dari akidah, Masya Allah. Nah, kemudian kita dikunjungi juga kadang-kadang oleh mahasiswa Madinah, yang berasal dari Pekanbaru. Yang dari Pekanbaru main gitu, Ustaz. Sudah mulai di sana. Jadi di situ kita tumbuh ada keinginan ke Universitas Islam Madinah. Kemudian disitulah mulai keinginan rindu, kemudian berdoa. Selalu saya berdoa. Ya Allah, sampaikan cita-cita saya untuk belajar di Madinah. Setiap kali berdoa saya berdoa dengan mengucapkan itu. Ya, pengen ke Madinah. Sampai pada satu hari saya mimpi mengikuti ujian ke Madinah. Masya Allah. Tapi subhanallah, ketika kami memang realitanya ujian, yaitu ketika ada muqabalah dulunya, saya kait-kaitkan, rasanya kayak hampir dekat mirip dengan mimpi. Masya Allah. Berarti kita sudah tahu bocorannya dulu, Ustaz, dari mimpi. Jadi selama di pondok, 2 tahun di pondok, waktu itu pondok memang dikatakan masih baru ya. Dan Buya Jufri Effendi Wahab pernah juga di Gontor. Beliau pernah dulu belajar di sana, Ustaz? Iya, pernah beliau dulu di Tawalib. Di waktu di Tawalib ternyata Kiai Gontor itu dulu belajar di Tawalib Padang Panjang. Masya Allah. Jadi, subhanallah, Buya ini tertarik ke Gontor. Kemudian dia pergi ke Gontor. Akhirnya ketika pondok, kita tahu bahwa peran Gontor dengan manajemen pondoknya sudah bagus sekali ya. Iya, masalah. Nah, di waktu itu Buya bikin organisasi. Ditunjuklah saya pertama ketua OSIS di pondok pesantren. Masya Allah. Kalau Buya bilang, Elvi, ajak adik-adik nih lari pagi atau apa gitu. Walhasil alhamdulillah pada saat itu 2 tahun belajar. Terus disuruh saya seangkatan dengan Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Oh, Masya Allah. Kami seangkatan betul. Masya Allah. Kami diangkat oleh Buya menjadi guru. Membantu beliau. Tapi waktu itu ijazah pondok belum ada. Kita sudah pengen masuk masuk Lipia nih. Oh, Lipia karena ada ustaz kita juga datang, dia sudah di Lipia dan pengen. Kalau pondok tidak punya ijazah, gimana kita masuk Lipia? Ya, akhirnya saya keluar. Ustadz Muhammad Nur Ihsan juga keluar. Ikut juga. Iya. Tapi saya ke kampung, beliau ke Padang Panjang. Tamat dari saya masuk ke Aliyah. Tamat di Aliyah, saya ke Jakarta. Jakarta tes. Di Jakarta saya ketemu, kami ngumpul di satu asrama atau rumah kami kontrak dengan Ustadz Dr. Ali Musri. Oh, Masya Allah. Sekarang ketemu terus ya beliau di di Pekanbaru. Pekanbaru sekarang beliau sudah pindah. Udah pindah Ustaz ya. Kemarin di Pasaman Ustaz ya. Enggak. Beliau di Pasaman itu ya. Beliau kan juga pembina di Yayasan Pasaman, juga pembina di yayasan kita. Oh, Masya Allah. Nah, jadi di waktu ketika diterima di Lipia, alhamdulillah kita diterima di Idat Lughawinya langsung tingkat 2. Langsung tingkat 2. Setelah itu 1 tahun di Jakarta, ikut tes muqabalah. Makanya waktu itu saya kaitkan kayaknya ini mimpi saya dulu nih kayaknya. Masya Allah. Kenyataan ya. Masya Allah. Nah, subhanallah 1 tahun setelah itu datang pengumuman, alhamdulillah nama kita diterima. Kita dalam satu rumah itu berlima kita diterima ke Madinah waktu itu. Alhamdulillah. Yaitu pertama
Saya, kemudian Ustadz Ali Musri, kemudian ada namanya Ustadz Zul Asri, yang ketiga ini adalah dari Sumatera Barat. Kemudian dari Riau ada namanya Ustadz Heri Purnama yang sering keluar juga di Asil TV ya. Kemudian ada Ustadz Khairul Wazni namanya. Nah, jadi itu satu tempat kita tuh, satu asrama ya. Iya, satu asrama. Alhamdulillah diterima pada tahun yang sama. Nah, pada tahun kita diterima itulah awal mahasiswa Salafiyin yang diterima yang banyak. Masya Allah. Kurang lebih kita diterima waktu itu ada 15 orang atau berapa. Termasuk di situ adalah Ustadz Khalid Samhudi. Ustadz Khalid Samhudi, Ustadz Arif Syarifuddin dari Cirebon, Ustadz Arif Fathul Ulum dari Madiun, Ustadz Lukman Jamal dari Makassar, kemudian Ustadz Mustamin dari Makassar juga. Dan sampai sekarang masih sering berhubungan? Masih ada kita berhubungan, berkomunikasi. Masya Allah. Ustadz, ternyata motivasinya ke Islam Madinah tuh luar biasa, Ustadz ya, dari gurundanya langsung yang lulusan dari Madinah, setelah itu baru ada keinginan ya Ustadz, kurang lebih seperti itu. Masya Allah Ustadz. Ustadz Nam, sekarang kebanyakan kaum muslimin taunya antum ini kan Surau TV Ustadz. Nah dulu tuh bagaimana Ustadz antum terpikir mendirikan Surau TV itu awalnya seperti apa Ustadz? Iya. Pertama kita melihat bahwasanya media ini memiliki peran di dalam dakwah. Nah, Ustaz. Awal yang kita dirikan di sana itu adalah radio. Awalnya dari radio. Di tahun 2012 kita coba radio komunitas pertamanya. Subhanallah ada orang jual radio. Masya Allah. Lalu kita belilah radio tersebut. Dan alhamdulillah kita bisa jalan. Nah, namanya Radio Rai FM. Masya Allah, Rai FM. Kemudian muncul ide. Awalnya kita mau pengen TV, tidak ada pengen ke satelit. Kita melihat Ufit TV, sudah kayak Ufit TV aja deh, konten aja. Jadi gitu konten. Konten aja. Lalu di apa namanya nih? Coba dicari karena kita sudah punya radio Rai. Coba radio Rai TV. Ternyata ada yang punya Rai TV. Udah ada juga. Nah, kemudian bermusyawarah kawan-kawan juga apa nama yang tepat. Akhirnya jatuhlah pilihan kepada Surau. Karena Surau adalah di Sumatera Barat sebagai pusat informasi. Kemudian tempat belajar agama dan tempat belajar komunikasi. Itu jadi tepatlah namakan Surau itu jadi komunikasi tempat kita mendapatkan informasi dan informasi agama. Tempat berkumpul? Tempat berkumpul. Masya Allah. Tempat ibadah juga? Itu ibadah. Jadi langgar, hampir mirip dengan langgar ya. Langgar ya kalau di Jawa. Di Jawa langgar. Jadi masjid sholat nggak boleh dilanggar. Ya, yang lebih kecil Ustaz. Jadi orang Minang itu, orang Minang. Kalau seandainya dia sudah akhir balik, itu nginep di rumah orang tuanya aib. Gitu, jadi malamnya, kalau siangnya tetap ke rumah orang tuanya. Tapi kalau sudah malam itu harus nginapnya di mana? Di surau. Di surau itu tempat belajar baca Al-Quran, belajar agama, kemudian belajar bela diri, silat. Jadi disitulah tempat berkumpul dan berkembangnya. Makanya orang-orang pemuda-pemuda Minang, orang Minang itu keistimewaan ada dua O. Apa itu Ustaz? Ota dan otak. Ota. Ya. Ota itu apa? Ngomong. Oh gitu. Yakni pandai berbicara. Pandai berbicara. Masya Allah. Makanya banyak dari orang Minang yang profesinya pedagang Ustaz. Pedagang juga. Kemudian sebagai seperti Agus Salim. Orang guru. Bukan, Agus Salim adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya, negara-negara yang. Ya, jadi walhasil surau itu adalah punya peran. Tapi sekarang kita lihat surau sudah mulai ditinggalkan. Itu dia. Nah, lalu apa?
bagaimana cara kita memasukkan surau ke rumah orang. Nah ya. Jadi melalui sekarang surau TV itu. Mulai surau TV. Jadi orang surau dimasukkan ke dalam rumah. Dalam rumah. Motivasi lain yang kita lihat adalah orang Minang di mana-mana. Nah, betul Ustaz. Ya, di mana-mana orang Minang. Nah. Kalau kita menginjak kepada ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, berikan peringatan kepada saudara-saudaramu, karib kerabatmu yang terdekat. Nah, bagi kita orang Minang, kerabat yang terdekat adalah orang-orang Minang. betul Ustaz. Nah, melalui surau TV ini mudah-mudahan ini adalah dakwah kepada orang-orang Minang, Masya Allah. dimanapun mereka berada. Masya Allah. Karena jangkauannya nasional Ustaz ya. Jangkauannya nasional. Seluruh Nusantara. Nusantara. Nah, Masya Allah. makanya kita juga sedikit di surau TV ini nuansa Minangnya sedikit ada. Ya, kental Ustaz. Sehingga susu, ada susu kan ada susu kental. Iya susu kental ya. Nah, ada suluh Minangnya gitu, berbahasa Minang. Nah, betul, tapi jangan lupa kita juga ada acara khusus untuk bahasa Jawa. Oh, Masya Allah. Tapi bahasa Lampung belum ada guys. Mudah-mudahan hijrah bisa. Nanti kita bisa kerjasama Ustaz. Iya. Jadi orang bahasa Jawa ini betul-betul bahasa Jawa halusnya. Masya Allah. Nah, ada seorang ustadz kiai yang udah lama juga berkiprah di kita. Ustadz Abu Rifqi Asrafi, beliau adalah orang Klaten. Oh, Masya Allah. Dan tinggal di Padang Ustaz? Tinggal di Padang ya. Di Padang di kota Pariaman. Ya, Masya Allah. Beliau sudah punya sekolah, punya pondok. Masya Allah. Jadi kita angkat acara khusus dengan bahasa Jawa. Nah, jadi kalau dikatakan TV Surau ini juga TV Nusantara. Bukan hanya milik orang Padang, Ustaz. Iya. Tapi punya milik Nusantara. Jadi budaya Nusantaranya kita anukan melalui bahasa. Betul. Gitu. Saya pengen kalau seandainya ada yang bisa bahasa Sunda juga, wah kita angkat itu. Gitu. Betul Ustaz, Masya Allah. Keragaman budaya di Indonesia yang betul. Tentunya bisa menjadi kelebihan. Iya Ustaz, Masya Allah. Nah Ustaz, Masya Allah. Ini Ustaz belum lama ini kan antum buat juga stasiun TV untuk anak-anak Ustaz. Padahal Ustaz banyak sebenarnya yang ingin melakukan seperti langkah antum ini. Saya dengar ada beberapa tahun yang lalu lah ya, udah ngeluarin beberapa nama untuk anak-anak, tapi belum terrealisasi gitu. Malah ini Ustadz Elvi nggak ada orang Jawa tuh rasan-rasan Ustadz, nggak ada ngomong-ngomong dulu tahu-tahu langsung naik. Jadi nggak gitu, ada angin, nggak ada hujan, petirnya adalah. Nah itu apa Ustadz yang memotivasi antum ini kayaknya harus segera gitu. Ustadz. Nah, Ustadz. Malahan memang saya punya niat kemarin itu ada tanggal 1 Januari 2023 sudah on. Masya Allah. Ternyata karena alasan teknis kita sedikit terhambat, kurang lebih di belasan kayaknya kita naik waktu itu. Yang pertama saya melihat begini. Sekarang Surau TV itu sudah naik sendiri dengan transponder yang sendiri. Jadi sudah dari Padang kita mengupload naik ke atas. Pemancar sendiri Ustaz ya? Memancar sendiri ke satelit. Nah di situ ada slot yang bisa dibagi. Oh Masya Allah. Nah jadi kalau kita lihat di sini kayak orang bawa mobil. Penumpangnya 1 atau 2 sama aja. Oh Masya Allah. Itu satu. Lalu kita cari apa yang tepat nih kita buat acara. Maka kita lihat untuk segmen anak-anak itu belum ada. Betul sekali Ustaz. Nah, belum ada. Dan kita lihat anak-anak itu tidak bosanan mereka. Betul. Walaupun itu aja terus. Benar Ustaz. Malahan subhanallah ada kirim WA oleh seorang ibu-ibu. Anaknya nangis karena di tempat dia Daykid TV ini nggak bisa buka. Masya Allah. Karena sudah Nah. Yes, jadi kita melihat
perlu ada alternatif bagi anak-anak kita, ada tontonan. Ya, betul. Memang di TV-TV semuanya ada TV anak-anak sedikit, program anak-anak. Tapi kalau yang Day Kid TV ini dengan frekuensi yang sama dengan Surau TV, itu 24 jam. 24 jam juga. 24 jam. Jadi memang khusus untuk acara anak-anak. Betul sama. Nah, di situ kita banyak acara kreatif ya. Nah, animasi, jadi saya juga bilangin sama tim, jangan lupa nuansa Minang ya. Masya Allah, ciri khasnya tetap harus ciri khasnya harus ada. Betul, ciri khas. Nah, di situ ada nanti belajar hijaiyah, belajar huruf abjad, kemudian juga tahfiz Al-Qur'annya, dan sekarang juga ada tahsin setiap hari Sabtu pagi itu ada tahsin tilawatul Quran untuk anak-anak. Masya Allah. Bisa live ya. Live juga. Masya Allah. Kemudian juga kita akan buatkan acara di samping untuk anak-anak juga untuk orang tua, parentingnya. Kita sudah sampaikan ke beberapa ustadz untuk rekaman kajian parenting mereka itu bisa kita naikkan di sana. Sebenarnya segmennya lumayan luas juga. Sangat luas. Enggak hanya cuma untuk anak-anak. Enggak. Jadi orang tua, bagaimana cara kita membentuk anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Itu perlu ada parentingnya gitu. Betul. Masya Allah. Memang Day Kid atau TV anak ini Ustaz memang sangat pas sekali muncul sekarang. Day Kid itu tahu? Dar El Iman Kid anak-anak TV. Yayasan, nama yayasannya? Yayasan kita ada Dar El Iman. Masya Allah, Ustaz. Karena memang perlu memang Ustaz untuk ada media khusus untuk anak-anak. Betul. Supaya mereka tuh bisa belajar juga. Karena kalau TV-TV yang kajian segala macam mungkin mereka akan bosan Ustaz. Ya, betul, karena belum waktunya mungkin Ustaz ya. Betul sekali. Dan memang ini kita sarankan kepada semua pemirsa Hijrah TV ya kalau bisa memang harus ada juga tuh untuk Day Kid-nya tadi. Ya. Karena di rumah saya juga Ustadz, alhamdulillah semua TV dakwah, termasuk Day Kid. Ya. Dan anak saya yang paling kecil, umur 4 tahun, itu kalau nangis mintanya Day Kid. Allahu Akbar. Hijrah TV kalah Ustadz. Subhanallah nih, merinding nih saya nih. Nah Ustadz, bahkan TV, saya biasanya standby selalu Hijrah TV karena saya sambil mantau siaran. Semenjak ada Day Kid ini kalah Hijrah TV-nya. Harus ada dua layarnya. Makanya kita bentuk sekarang di rumah harus ada 2 TV. Harus ada 2. Yang satu yang umum, boleh surau, boleh hijrah. Yang satu Day Kid. Khusus anak-anak. Betul Ustaz. Memang itu sangat baik sekali dampaknya kepada anak-anak. Dan itu terjadi di anak saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini testimoni yang sangat berharga bagi kami untuk memberikan semangat lagi. Ya, mudah-mudahan ini Ustaz konten-kontennya nambah lagi dan sehingga anak-anak lebih mencintai. Karena alhamdulillah saya juga senang gitu Ustaz, senang karena dia tidak terpengaruh dengan kartun-kartun. Seperti itu. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada tim. Karena tim kita di Day Kid itu sangat terbatas. Mungkin 3 atau 4 ya. Dan mereka harus bikin animasi nih. Masya Allah. Bikin. Jadi saya bentuk, kita akan menanamkan karakter kepada anak-anak. Karakter itu bisa tertanam kepada anak-anak apabila diulang-ulang terus. Betul. Ya. Nah, nanti ke depan kita akan bikin tokoh. Tokohnya nama kalau tempat yang lain Nisa ya. Kalau Yufid TV yang untuk anak-anaknya Ubay ya. Nah, saya usulkan ada 2 nama. Untuk yang laki-laki namanya Hamzah. Untuk yang perempuannya namanya Sumayyah. Kenapa? Hamzah Sayyidul Syuhada. Betul. Ya. Jadi pemimpin para syuhada. Betul. Dan Sumayyah adalah ini ibunya Ammar bin Yasir. Syahidah yang pertama. Betul. Jadi ada nilai juangnya, gitu yang kita anukan. Jadi misalkan Hamzah bangun tidur.
Jadi nanti dinarasikan, kemudian Hamzah bangun tidur membaca doa, lalu Hamzahnya baca doa. Nah, jadi kalau itu diulang-ulang terus, itu akan melengket pada anak. Itu akan menjadi karakter yang tertanam padanya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini karena tim kita ini sangat minim lah, cuma 3 atau 4 orang gitu loh. Tidak apa-apa Ustaz, insya Allah semoga kalau Allah mudahkan walaupun sedikit Ustaz, produktif insya Allah. Nah Ustaz, semoga terus berkembang lah ini. Amin, untuk saya juga ikut senang juga Ustaz. Mudah-mudahan ini juga bisa dinikmati oleh seluruh anak kaum muslimin Ustaz. Amin. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bisa juga bergabung ke Kuben ya. Kami belum bergabung di Kuben karena memang biaya kami sangat luar biasa. Luar biasa. Semoga Allah mudahkan. Nah, Masya Allah. Bicara biaya Ustaz. Antum kayaknya dari dulu memang luar biasa Ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz ya, semua bisa berjalan Ustaz. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Tapi tentu kita berharap kepada Allah. Nah, Ustaz. Kemudian kepada kaum muslimin, Ustaz, betul. Untuk saling kita bahu membahu. Karena di sini masya Allah luar biasa. Di hijrah juga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdi Allah bika rajul wahidan khairul lak min humrin na'am. Jika seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari onta merah. Nah, kita ikut membantu dengan finansial kita. Betul, ya, berkelanjutannya seperti TV Hijrah, Surau TV, DK TV dan TV yang lain. Betul, itu akan ini peluang. Karena begini, saya melihat sebagian dari masyarakat itu datang ke kajian itu sedikit ada malas. Malasnya begini. Ada kesibukan. Ada kesibukan juga. Kemudian terkadang kan namanya manusia. Betul, Ustaz. Ini kayak sepertinya komunitasnya baru, agak sedikit harus cek dulu nih, bener nggak ini Ustaz? Iya. Tapi ketika dia duduk di rumah nonton, ini bener, ini bener. Nah, begitu juga mungkin saya tidak tahu apakah di sini radio sudah ada. Kalau seandainya belum ada, diperlukan ada radio. Karena begitu juga ada orang pengen dengarnya aja. Tapi ketika dia lihat ada di TV, kadang-kadang ada yang kurang senang gitu. Tapi ketika dengan suara aja, dan memang sangat efektif. Radio sangat efektif juga. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita di Padang kita punya radio. Rai FM sempat divakumkan dikarenakan ada izinnya yang tidak lengkap. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2019 kita berhasil mendapatkan izin dengan izin radio pendidikan. Namanya kita bikin Day FM. Masya Allah. Kemudian itu untuk Kota Padang dan sekitarnya. Kemudian kita ada Surau TV dan Day Kid TV. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Anak ngebayangin kesibukan antum nih luar biasa. Tambah lagi antum ada ponpes nih Ustaz. Nah, ini. Coba diulas sedikit Ustaz. Ponpes antum ini dari tingkat SD atau? Iya, jadi gini. Yayasan kita ini baru didirikan waktu itu ya 2006. Yayasan. Kemudian kita melakukan pendidikan kursus bahasa Arab. Di 2008, disitulah muncul keinginan saya untuk bikin TK. Awal dari TK. Awal TK. Saya punya rumah kontra dan di rumah kontra itu ada garasi yang tidak dipakai karena kita nggak ada punya kendaraan waktu itu. Sudah kita sulap garasi itu menjadi ruangan kelas untuk menampung anak-anak dari komunitas kita. Masya Allah. Ada 9 orang anak yang kita didik. Masya Allah. Lalu pada saat itu yang motivasi saya ini ada sebuah yayasan di sana diumumkan pengumuman di koran ya. Diterima membuka lowongan guru. Ini kalau kayak gini bisa juga kita nih. Wah sudah kita harus bikin TK. Gitu. Akhirnya sambil jalan saya pulang, saya berpikir siapa yang akan saya jadikan kepala sekolahnya. Kalau orang lain saya jadikan kepala sekolah nanti
misi kita tidak tercapai. Iya, betul sekali. Akhirnya saya sampaikan, ini harus istri saya. Iya. Nah. Lalu saya sampaikan di rumah kita akan bikin TK. Lalu kepala sekolahnya siapa? Ya anti. Masya Allah. Saya nggak tahu, saya nggak manu. Karena memang backgroundnya bukan pendidikan. Oh gitu. Masya Allah. Lalu saya bilang, itu mudah, belajar dengan kakak-kakak. Kakak saya, istrinya Ustadz Ali Ahmad. Masya Allah. Beliau adalah kakak Ali saya. Ahmad Pekanbaru? Iya. Masya Allah. Dia istrinya kakak saya, kandung. Kakak kandung Ustaz. Iya. Masya Allah. Jadi dia ngajar di TK-nya Ubudiyah, yayasan di sana. Kemudian abang saya, dia punya TK juga. Saya bilang sama istri, belajar sama abang, belajar sama kakak yang di Pekanbaru. Lalu kita ambillah kurikulumnya dari kurikulum As-Sunnah Cirebon. Masya Allah. Saya hubungi Ustadz Muhammad Tahara, saya pengen begini, akhirnya dia kirimkan modul anunya. Betul, akhirnya kami mengikuti, yakni copy paste. Masya Allah. Alhamdulillah anak kita itu setiap kita tabligh akbar kita munculkan. Masya Allah. Promosi ini. Jadi kan ada jeda misalkan antara materi dengan pertanyaan. Betul. Lalu kita munculkan dia. Anak-anak kita hafalannya, targetnya berapa ayat surat gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita lihat anak kita bagus penampilannya. Nah, walhasil saya melihat juga awal sebuah perusahaan besar ternyata di Eropa itu berawal dari Grasse. Masya Allah. Ya Ustaz. Itu Elon Musk. Iya, hampir semua. Iya, perusahaan-perusahaan yang gede itu berawal dari Grasse. Masya Allah. Dan itu pun ada sekolah sebelumnya, memang TK-nya juga di Grasse. Itu juga memotivasi saya. Masya Allah. Wah, ini harus kita buat. Nah, awalnya kita pengen TK aja. Lalu wali murid ini semua bilang, anak kami ini setelah ini kemana? Nah itu. Akhirnya buat lagi. Mungkin nyetik SD. Akhirnya kita kontrak rumah. Lalu murid kita 8 orang. Jadi 9 ya. Yang satu yang nggak ikut, 8 orang. Nah disitulah mulai 2009. Baru belajar 1 bulan datang gempa besar. Masya Allah. G30 S. G30S. Gempa 30 September. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya dari sekolah kita itu dekat dengan pantai. Akhirnya tidak lama kita pindahkan ke namanya Sawahan. Nah, disitulah kita mulai SD. Akhirnya kami pindah di lokasi yang lebih agak nyaman. Tamat SD kita buat SMP. Pada tahun 2005 kita buatlah SMP dan pondok pesantren. Nah, kenapa ini? Memang kita dengan kawan-kawan kita melihat sejarah orang-orang dari Sumatera Barat ini muncul sebagai tokoh dari dua sisi. Tokoh agamanya, betul, Ustaz. Kemudian tokoh demokrasinya ya, tokoh nasionalisnya. Ya, kita lihat banyaklah tokoh-tokoh nasional ya, dari Sumatera Barat ya. Perdana Menteri pertama Indonesia ada Sultan Syahrir ya. Betul, jadi sampai kalau kita lihat pendiri dari pendiri Indonesia, 4 orang pendiri itu 3-nya orang Sumatera Barat. Masya Allah. Satunya Soekarno. Walhasil kita melihat bahwasanya kita harus mewujudkan generasi yang akan datang yang akan mengisi nasional ini dari sisi umum dan dari sisi agama. Maka kita buatkan pendidikannya SMPIT berkelanjutan dengan SMAIT, nanti perguruan tinggi. Tapi kita dasari agamanya. Akidahnya. Kemudian kita buatkan pondok pesantren. Nah, pesantren ini adalah harapan kita kader mencetak kader dai dan ulama. Nah, tentu basic agamanya lebih kuat. Nah, bagaimana kita siapkan mereka untuk bisa kuliah di perguruan tinggi, baik itu di Indonesia maupun di Timur Tengah. Nah, dalam perjalanan kita juga ada buat, jadi berarti kita sudah ada TK, kita sudah ada SD, kita sudah ada SMP, SMPIT dan SMAIT. SMAIT-nya kita boarding kan. Kemudian kita ada pondok pesantren. Masya Allah. Jadi setelah SMA, pondok atau terpisah, Ustaz? Jadi gini,
Terpisah. Jadi tamat SD, anak ini dia mau SMP, SMA, ya, atau dia mau pondok pesantren. Pondok pesantren ini kita program 7 tahun. 7 tahun. Jadi nggak boleh keluar. Nah, Ustaz. Karena kita melihat begini, kalau kita pisah di pondok pesantren itu antara SMP dan SMA, bahwasanya diberikan peluang bagi anak yang tamat tingkatan SMP untuk keluar, itu kadang-kadang anak-anak yang keluar itu cenderung untuk tidak mencari pondok pesantren. Nah, akhirnya apa? Kalau dia tidak lanjut ke pondok pesantren, 3 tahun yang dia pelajari itu akan habis dalam 1 bulan. Masya Allah. Nah, di samping itu kita juga ada TAUD namanya. TAUD. Tahfiz anak usia dini, tingkat TK. Di bawah TK atau? Enggak, pas. Jadi gini. Oh, pas sejajar. Sejajar dengan TK. Kalau TK IT ini agak umum lah. Agak umum. Kalau ini lebih dekat kepada khusus tahfiz. Spesifik. Tahfiz. Ya, tahfiz. Kemudian kelanjutannya MIT, Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz. Nah, jadi kalau ini sudah kita mulai dari Januari kemarin, bahwasannya gurunya harus berbahasa Arab mengajar. Masya Allah. Ya, jadi anak ini kita biasakan bahasa Arab mulai dari dini, mulai dari TK. Walaupun dia orang tuanya nggak tahu bahasa Arab, tapi kita suruh dia guru untuk tetap berbahasa Arab dengan anak ini. Kita lihat, dan saya lihat sendiri anak saya, misalnya saya ajak dia berbahasa Arab, misalnya buka pintu ini dengan bahasa Arabnya, kita sebab. Sudah dia buka. Berarti dia sudah paham. Sudah. Walaupun dia belum bisa ngomong, gitu kan. Nah, kebiasaan. Nah, begitu juga di MIT. Nah, jadi memang kita juga di Yayasan Darul Iman kita punya kisim atau bagian bahasa Arab. Nah, jadi tim khusus untuk bahasa Arab dan pengelolaan bahasa Arab dan pengembangan bahasa Arab. Masya Allah. Jadi kita punya khusus itu, dan malahan kita sekarang ini membuat pelatihan bahasa Arab 20 hari. Masya Allah. Intensif. Langsung bisa. Masya Allah. 20 hari. Tidak keluar-keluar, di karantina. Dan ini di sini sudah dilakukan. Kalau nggak salah, ada salah satu pondok pesantren di sini. Mereka buat pelatihan 20 hari. Biahnya atau lingkungan dibuat. Mulai dari sapamnya, sopirnya, tukang masaknya, apalagi gurunya. Nah, itu juga yang kita buat dan kita bentuk di sana dengan kerjasama dengan Yayasan Darul Lughah Al-Arabiyah di Aceh. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, Masya Allah ya, kalau lihat dakwah antum ini, Masya Allah. Semoga Allah menjaga antum, Ustaz. Amin. Diberikan kesehatan terus. Amin. Sehingga dakwah ini bisa terus berjalan lah. Iya. Khususnya di Sumatera Barat, Ustaz. Mudah-mudahan dan kita bisa bekerja sama, insyaallah taala. Kami siap untuk apa yang bisa kita berikan. Insyaallah, alhamdulillah. Yayasan kita mulai tertata dengan baik. Mungkin ada istilahnya BIMTEK ya, bimbingan teknis. Betul itu kami sangat perlu sekali, Ustaz. Sebagai junior, Ustaz. Nah, Ustaz, alhamdulillah nih, Ustaz. Alhamdulillah nih belum lama ini antum terpilih sebagai ketua umum Artivisi, Ustaz. Masya Allah. Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, Ustaz. Iya. Tambah ini lagi, Ustaz. Allah musta'an. Masya Allah. Masya Allah, dengan sederet kegiatan ini, Ustaz. Masya Allah. Itu bagaimana sih, Ustaz, antum mengaturnya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, Ustaz? Allah musta'an. Wa ma taufiq illa billah. Taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ustaz. Ketika kami rapat di Jogja untuk musyawarah luar biasa, dikarenakan ketua sebelumnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan munaslub, musyawarah nasional luar biasa. Di situ kita memilih ketua. Lalu saya dimasukkan ke dalam permatur ya. Kemudian diminta kesediaan, mau nggak dicalonkan menjadi ketua. Saya bilang saya mau, tapi dengan syarat. Dengan syarat saya dibantu, karena saya sibuk, saya yayasan dan yang lain.
salah seorang dari mengatakan, pokoknya antum siap kan? Jadi dikatnya di syaratnya dihapus gitu. Ya sudah, akhirnya dibikin ya voting lah. Ya qadarullah, saya terpilih sebagai ketua. Dan memang ini adalah artifisi masya Allah luar biasa. Kita mengajak kawan-kawan semuanya, baik di media, radio, televisi, dan sosial media juga. Ayo kita bergabung membesarkan asosiasi kita ini. Masya Allah. Ini adalah asosiasi radio dan televisi Islam Indonesia yang salah satunya bisa katakan sunnah ya. Dan alhamdulillah kita sudah diakui di Kominfo, di KPI pusat. Dan apabila mereka melakukan kegiatan-kegiatan, mereka tetap mengundang kita. Kita berharap pertama kawan-kawan yang belum bergabung di asosiasi ini, ayo kita bergabung untuk sama-sama kita bersatu. Kalau seandainya di sana sudah punya pengalaman, ayo berbagi pengalamannya. Kalau di sana adalah yang baru, ayo kami bimbing. Masya Allah. Ya, itu satu. Yang kedua, ini power atau kekuatan yang sangat luar biasa ketika kita melakukan siaran berjaring atau siaran berjaringan. Ya, jadi kita konten kita bisa saling share. Kemudian kita bisa juga mencari informasi, cari berita, ya. Nah, menyebarkan berita. Nah, kita berharap adalah artifisi punya peran di dalam membimbing, mengarahkan, mengajak kawan-kawan di media bagaimana memberikan ceramah yang sejuk, ya, mengajak masyarakat kepada yang menyejukkan hati, ya, memilih kata-kata yang baik, yang pas, gitu ya. Artinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yassira wa la tu'assira, basyir wa la tunafira. yakni berikan kabar gembira, mudahkan, jangan dipersulit, ya. Berikan kabar gembira, jangan jadikan orang lari. Dan inilah inti dari atau dasar bagi kita untuk berdakwah. Saya pernah sebelum saya pulang, saya ketemu dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah taala, yang beliau adalah syekh di salah satu masyayikh di Madinah. Kebetulan beliau datang singgah di Kotes di mana saya bertugas waktu itu. Saya ketemu, saya sampaikan, Syekh, saya mau pulang. Kasih saya nasihat. Apa kata beliau? Alifka birrifq, alaika birrifqi, berlemah lembutlah. Insyaallah. Nah, kenapa? Karena orang-orang di sekitar kalian itu banyak orang yang tidak tahu. Maka dengan lemah lembutlah kita akan bisa berdakwah dengan baik. Masya Allah. Maka itu yang saya berupaya untuk menjalankannya, ya. Wasiat beliau itu yang memang Nabi SAW mengatakan, maka narifqu fi syai'in illa zanahu wa la nuza'an syai'in illa syanahu. Yani tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali lemah lembut itu akan menghiasinya, menjadikannya dia indah. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali ketika hilang dari sesuatu itu menjadikan sesuatu itu menjadi jelek. Jadi kita lihat kalau ada orang yang tadinya suka senyum, suka lemah lembut, enak kita melihatnya. Tapi ketika sudah berubah dia sangar kelihatan, waduh jelek jadinya gitu. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Kalau nggak percaya boleh ngaca di depan cermin. Iya. Kita senyum dengan misalnya kita sangar, itu tentunya lebih gantengan kalau kita senyum. Jadi artifisi ini adalah suatu asosiasi yang diakui di negara, ya. Yang ayo kita bersama-sama membesarkan ini, dan banyak program lain yang akan bisa kita jalankan, termasuk juga saling tolong menolong di dalam masalah misalkan keuangan. Ada kawan-kawan yang misalkan susah mendapatkan solusi ekonomi untuk lembaganya. Kita bisa misalkan
berbagi promosi. Ada bisa kita menjual buku melalui atau menjual produk gitu ya. Nah, jadi pusat dia akan bisa mendistribusikan. Nah, pusat akan bisa berkoordinasi atau MOU dengan beberapa produk produsen ya. Lalu bisa berbagi. Jadi bisa sebenarnya kita kalau seandainya ada kebersamaan. Betul, Ustaz. Yang perlu itu adalah apa nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abi Musa Asy'ari. Apa katanya? Tatawa'a wa la takhtalifa. Yani saling tunduklah dan jangan saling berselisih. Jadi intinya kalau dibawa ke bahasa Minangnya saiyo sakato. Yani cari titik kesamaan. Ya, jangan cari titik perbedaan. Tinggalkan perbedaan, cari kebersamaan. Jadi tatawa itu yang satu mentaati yang lain. Nah, si A mentaati si B mentaati si A. Nah, jadi kokoh jadinya. Terkadang ada yang pengen, yang sukanya itu adalah pokoknya berbeda. Nah, ini dalam amal jama'i, apalagi misalkan kita di yayasan gitu ya. Wah, itu sangat penting sekali ya ini. Saling kesepakatan kita bersama ini gimana? Cari titik temunya. Kemaslahatan umum nih. Kemaslahatan bersama ini yang perlu di. Kadang-kadang kita melihat ada orang, pokoknya ide saya, kalau enggak saya keluar. Ini susah. Benar, Ustaz. Harusnya memang kita itu cari persamaan, Ustaz. Tidak usahlah kita bicarakan perbedaan. Pasti akan berselisih, Ustaz. Iya, betul. Betul kata antum, Ustaz. Apa tadi bahasa Padang, Ustaz? Saiyo sakato. Saiyo sakato. Jadi iya sama-sama iya kan, sehingga dia menjadi satu kata. Selaras, Ustaz. Selaras. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa anunya medianya disamakan frekuensinya. Betul, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ustaz ini ngobrol sama antum ini, Masya Allah, Ustaz. Nggak terasa ini waktu juga yang membatasi kita, Ustaz. Masya Allah. Syukran, Ustaz, atas waktu yang telah antum berikan, sehingga antum bersedia hadir di studio kita. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Masya Allah. Saya mengajak kepada pemirsa, ayo kita sama-sama mendukung, menyokong Hijrah TV. Alhamdulillah. Yani salurkan sebagian dari donasi terbaik antum ya untuk kesenambungan dakwah melalui Hijrah TV. Masyaallah. Mudah-mudahan ini semakin berkembang. Amin. Ya, kita bersama-sama. Masyaallah. Jadikan ini adalah peluang akhirat kita. Masyaallah. Terus. Barakallahu fikum. Masyaallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Hayakumullah, Syekh. Masyaallah, Ustaz. Baiklah pemirsa Hijrah TV, akhirnya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah TV Podcast. Go to Sunnah.